amin, 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 amin. Silakan duduk kembali, saudara sekalian. Saya percaya pagi ini kita bangun lebih awal 1 jam karena jam berubah menjelang spring, dan tahun ini springnya aneh sekali. Biasanya sudah menjelang spring hangat, tetapi justru hari ini sangat dingin sekali. Bahkan Selasa depan katanya akan ada badai salju. Saudara sekalian, ini membuktikan bahwa semua sistem cuaca, bahkan semua ekosistem alam sedang berubah. Dan Anda harus tahu, saudara, di Surabaya beberapa hari kemarin itu sampai hujan angin yang keras, bahkan sampai ada hujan es batu, saudaraku. Dan Anda harus tahu benar-benar kedatangan Yesus sudah sangat dekat. Tetapi saya percaya anak-anak Tuhan tidak perlu takut, tetapi kita harus siapkan diri kita supaya saat Dia datang kembali kita siap sedia. Yang percaya, tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Katakan amin. Nah, saudaraku, kita masih belajar tentang keseimbangan. Lihat di dalam Alkitab kita, Matius pasal 11 ayat 29. Saudaraku, Matius pasal 11 ayat yang ke-29. Yuk kita akan baca bersama-sama ayat ini dengan suara nyaring. 2, 3. Pikulah kuk yang kupasang dan apa? Belajarlah kepadaku, belajar daripada Yesus. Apa yang kita perlu pelajari? Lihat, karena aku Yesus apa? Lemah lembut dan apa? Rendah hati, dan jiwamu akan mendapat apa? Ketenangan. Nah, ikut Tuhan bukan berarti kita tidak punya masalah. Tetapi Tuhan mau mengajar kita agar kita bisa tetap tenang di tengah-tengah persoalan. Yang setuju katakan amin. Nah, mari kita belajar. Yesus berkata, pikulah kuk yang kupasang. Dan ingat, saudaraku, kuk ini bukan cuma bicara bahwa Tuhan mau menolong saudara dan memberkati kita dan memberi kelegaan. Tetapi pikulah kuk yang kupasang, yang Tuhan pasang dalam hidup kita, bicara apa? Kuk adalah gandar kayu yang dikenakan kepada sepasang lembu. Dan ini bicara apa? Tentang keseimbangan. Nah, kita harus hidup dalam keseimbangan. Minggu lalu saya sudah sampaikan bahwa benar-benar kita harus jadi Kristen yang seimbang. Jangan jadi Kristen yang berat sebelah. Kenapa? Karena ketidakseimbangan akan menghasilkan kejatuhan, akan menghasilkan error, sebuah ekstrim yang salah, dan juga akan mempermalukan nama Tuhan. Nah, saudara sekalian, kita belajar hari ini. Yesus berkata, belajarlah daripadaku, belajar dari Yesus. Nah, untuk hidup dalam keseimbangan, kita perlu belajar dari Yesus. Nah, yang menarik, Yesus berkata kemudian di kalimat ayat ini adalah, belajarlah padaku karena aku Yesus lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Kata lemah lembut dan rendah hati di sini bicara tentang karakter. Di sini bicara tentang sifat. Di sini bicara tentang perilaku. Nah, saudara sekalian, Yesus memulai sebuah keseimbangan. Saudaraku, kita harus belajar dari karakter Yesus agar kita punya yang namanya keseimbangan. Nah, judul khotbah hari ini adalah seimbang dalam karakter. Nah, saudara sekalian, kita harus seimbang dalam karakter. Apa itu karakter? Itulah sifat kita, itulah perilaku kita, itulah habit atau kebiasaan kita. Itulah yang disebut dengan karakter. Nah, kenapa Yesus berkata tentang keseimbangan? Dimulai belajarlah daripadaku, lihat karakterku, lihat sifatku, lihat teladan perbuatanku, maka kamu akan mendapat ketenangan. Ternyata karakter adalah fondasi sukses. Kata bersama saya, karakter adalah fondasi sukses. 2, 3. Karakter adalah fondasi sukses yang jauh lebih penting daripada sekedar pendidikan. Saya tidak anti dengan pendidikan. Semua orang harus punya pendidikan, apalagi di era sekarang. Nah, kita memang perlu pendidikan, tetapi ternyata Yesus tidak berkata dulu tentang, saudaraku, belajar tentang pendidikan di sekolah. Tetapi Yesus berkata tentang belajar tentang karakter. Kenapa?
Karena karakter adalah fondasi sukses yang jauh lebih penting daripada pendidikan. Contoh, lihat dalam kehidupan nyata. Dalam kehidupan bisnis, usaha, pekerjaan, masyarakat, pelayanan. Ada orang-orang yang ternyata secara pendidikan sangat hebat. Tetapi karakternya buruk. Dan lihat apa yang terjadi. Ketika saudaraku sebuah pendidikan, kepandaian, bahkan juga sebuah karisma, sebuah saudaraku daya tarik tanpa didukung oleh karakter yang kuat, akibatnya akan mengalami kejatuhan. Lihat bagaimana hamba Tuhan yang ternyata saudaraku punya urapan yang dahsyat, yang ternyata menyembuhkan orang sakit, yang ternyata punya karunia iman dahsyat. Tapi kalau tidak disertai dengan karakter yang kuat, karakter yang solid, akibatnya apa? Begitu menghadapi tantangan, begitu menghadapi godaan, langsung terjungkal, jatuh. Lihat bagaimana orang-orang di dunia, ada motivator di Indonesia yang ternyata saudaraku betul-betul dikagumi orang. Bayangkan sampai 1 kali tayang di televisi saja, dia dapat sekian miliar. Bayangkan saudaraku, betapa kaya dan suksesnya. Tetapi ternyata karena ada karakter yang ternyata saudaraku tidak menunjang, akhirnya dalam tempo dekat, dalam tempo singkat, habis karirnya. Dan semua kemudian menghujat, bahkan akhirnya tidak lagi menerima sebagai seorang motivator. Nah, saudaraku, apapun dan siapapun kita harus punya keseimbangan dalam karakter. Karena karakter jauh lebih penting daripada pendidikan dan semua yang lain. Yang percaya tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Katakan amin, saudara. Saya mau tanya sama saudara. Kalau Anda misalnya mau cari jodoh, saudara cari yang pandai atau yang baik orangnya? Pandai dan baik, ya toh. Oke, makanya belum kawin-kawin, saudara. No, saya nggak berkata begitu ya. Tapi minimal Anda tahu banyak orang pandai, orang yang hebat, tapi karakternya buruk, ya kan? Nah, tapi ada orang yang kurang pandai, tapi karakternya baik. Orang yang benar-benar setia, orang yang benar-benar baik karakternya. Nah, saudara sekalian, yang bagus yang mana? Dua-duanya penting, katakan haleluya. Nah, itu sebabnya hari ini kita belajar tentang karakter yang seimbang. Nah, karakter yang seimbang kita akan belajar dari kehidupan Yesus dan dari ajaran Yesus. Saya menjumpai saudaraku, ada banyak orang Kristen karakternya tidak seimbang. Nah, saya harap ini akan membantu dan menolong kita untuk mulai hari ini kita menyeimbangkan karakter dalam kehidupan kita. Nah, kita akan belajar karakter yang seimbang. Yang pertama adalah kasih disertai disiplin. Kasih disertai disiplin. Ucapkan 2, 3. Kasih disertai apa? Disiplin. Nah, mana contohnya? Mari kita lihat kehidupan contoh Yesus. Matius 21 ayat 12 sampai 14. Lalu Yesus masuk ke bait Allah yang di Yerusalem waktu itu. Perhatikan, dan mengusir, ya, mengusir adalah sebuah tindakan disiplin. Mengusir adalah sebuah tindakan, saudaraku, tegas. Mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Kenapa? Bukan berarti tidak boleh ada jual beli di rumah Tuhan, tapi ternyata di sana ada praktek mafia, ada praktek, saudaraku, yang sangat mengerikan, korupsi. Lihat, dikatakan apa? Iya, Yesus membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati. Ayat 13. Dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Ayat 14. Yuk kita baca sama-sama ayat 14. 2, 3. Maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang apa? Timpang kepada Yesus dalam bait Allah itu, dan apa? Dan mereka, apa saudaraku? Disembuhkannya. Lihat bagaimana Yesus dengan kasih, dia menyembuhkan orang yang sakit. Bagaimana Yesus dengan kasih melayani. Tetapi jangan hanya ambil dari sisi kasih saja. Kenapa? Karena ada banyak orang penuh kasih, tetapi tidak disiplin.
tidak punya kedisiplinan. Penuh kasih tetapi memanjakan. Penuh kasih tetapi tidak tegas. Penuh kasih tetapi akhirnya terus dimanfaatkan oleh orang. Penuh kasih tetapi kemudian terus dibodohin oleh orang. Nah, saudara sekalian, Tuhan mau agar kita punya karakter kasih disertai disiplin. Nah, jelas juga salah kalau orang terlalu disiplin tapi nggak punya kasih. Saya lihat, nggak beda, cukup jauh waktu. Yesus begitu disiplin, dia bersihkan bait Allah yang sedang tidak beres. Di waktu yang sama, orang-orang sakit dia sembuhkan dengan kasih. Nah, inilah keseimbangan karakter yang harus kita miliki. Kenapa, saudara sekalian? Banyak orang alergi dengan kata disiplin. Kenapa? Oh, kalau saya mau dikasih, saya percaya Tuhan Maha Kasih. Tapi jangan lupa, sifat Yesus, sifat Bapa di surga, bukan cuma Maha Kasih, tetapi dia juga adalah Bapa yang disiplin. Yang setuju, katakan amin. Buktinya apa? Kalau sampai orang ditegur Tuhan untuk bertobat dan tidak mau bertobat, kitab Ibrani berkata, maka akhirnya itu anak Tuhan akan dihajar, didisiplin. Supaya apa? Supaya mereka bertobat. Nah, saudara sekalian, disiplin adalah wujud tertinggi dari kasih. Disiplin adalah wujud tertinggi daripada kasih. Jika kita mengasihi seseorang, maka kita harus mendisiplin sesuai dengan level disiplin yang diperlukan. Saudara coba bisa bayangkan, kalau orang tua terus mencintai tanpa mendidik anak. Biar anak nakal nggak pernah dimarahin. Biar kemudian anak, saudaraku, kurang ajar nggak pernah dididik. Akibatnya apa? Kita justru sedang menjerumuskan hidup anak itu. Lihat Yesus bagaimana dia penuh kasih, tetapi dia juga tegas mendisiplin. Nah, memang ketika disiplin diberikan, seolah-olah rasanya sakit. Tapi percayalah bahwa disiplin adalah wujud tertinggi daripada kasih. Yang setuju, katakan amin, saudaraku. Lihat bagaimana kalau orang tidak disiplin, nggak tegas, akibatnya apa? Mengerikan sekali. Dalam 1 Samuel kalau Anda baca di Alkitab, ada keluarga hamba Tuhan bernama Imam Eli, yang punya 2 orang anak laki-laki, Hofni dan Pinehas. Dan Anda tahu, Hofni, Pinehas, dan Imam Eli sekeluarga melayani. Tetapi ternyata Hofni dan Pinehas hidup dalam dosa. Mereka hidup dalam perzinahan. Mereka bahkan juga mengambil korban yang harusnya untuk Tuhan, tetapi diambil dengan rampas untuk mereka sendiri. Dan Anda tahu, apa yang Imam Eli sebagai ayah kandung lakukan? Dia hanya kemudian ngomong biasa tanpa mendisiplin. Dan Alkitab berkata, Tuhan murka. Sampai Tuhan berkata, kenapa kamu lebih menghormati anakmu daripada menghormati aku? Dan Tuhan berkata, siapa yang menghormati aku, ia akan kuhormati. Siapa yang menghina Tuhan, akan dihina Tuhan. Dan Anda tahu akibatnya, keluarga Imam Eli mengalami kehancuran. Hofni Pinehas mati di medan perang secara menyedihkan. Dan Imam Eli mati dalam keadaan kaget, dalam keadaan di kursinya. Dia kaget, Alkitab berkata lehernya patah. Dan Anda tahu, sebuah keadaan yang menyedihkan. Saudara sekalian, bagaimana dengan hidup kita? Punya kasih, tapi juga harus disertai disiplin. Saudara sekalian, kita harus disiplin atau tegas. Bukan cuma kepada orang lain, tetapi harus disiplin dan tegas, terutama kepada diri kita sendiri. Yang setuju katakan amin. Belum semuanya. Yang setuju katakan amin. Saudaraku, orang bisa jatuh bangun dalam dosa. Kenapa? Karena tidak disiplin terhadap dirinya sendiri. Saudara sekalian, lihat Yesus dengan tegas membersihkan bait suci. Membersihkan apa yang salah. Dan Anda tahu, inilah wujud kasih. Saudara, beberapa hari kemarin di Indonesia ada satu video yang jadi viral, yang jadi heboh. Saudara,
sepasang ABG. Ini bukan aku baru kocak, bukan saudaraku. Anak masih teenager. Sepasang kedapatan kepergok hubungan seks. Di dalam ruang ganti, di dalam mall di Surabaya. Saudara bisa bayangkan. Akhirnya oleh mbak yang melayani, dia curiga. Dan waktu dibuka dia kaget. Sepasang remaja. Hubungan seks. Di kamar ganti, kamar coba pakaian di sebuah mall. Dipanggilkan satpam. Mereka kaget dan mencoba pakai pakaian dalam mereka. Langsung oleh satpam dilarang. Dan mereka berdua, anak remaja, diarak tanpa pakai bayi yang bawah. Keliling mall itu, saudara. Dan akhirnya di video. Dan Anda bisa bayangkan. Kira-kira orang tuanya bagaimana? Saudara, hai anak-anak muda, hai orang-orang tua. Kalau kita cuma berkata, Tuhan aku percaya Engkau mengasihi aku. Tapi kita tidak punya kedisiplinan. Itu justru akan menghancurkan hidup kita. Saudara tahu, anak remaja sampai kepergok seperti itu. Bayangkan betapa hancurnya hati ayah ibunya. Saudara, berapa banyak kita tidak disiplin dengan diri kita. Terutama dengan godaan dosa. Apakah ketika di email kita, apakah ketika di sosial media ada sebuah tayangan pornografi, maka saudara dan saya dengan tegas disiplin, langsung hapus, langsung buang. Ataukah justru kita nggak disiplin dan akhirnya membuat sebuah kejatuhan? Apakah kita disiplin ketika kita berpacaran dan ternyata belum menikah dan akhirnya terjebak, dirayu dalam sebuah hubungan dosa? Saudara sekalian, mari kita belajar karakter yang seimbang yang harus kita miliki. Yang pertama adalah kasih disertai disiplin. Yang setuju tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin, saudaraku. Yang kedua, karakter yang seimbang yang kedua adalah dari Yesus, cerdik disertai ketulusan. Apa yang Yesus katakan? Matius 10 ayat 16. Lihat. Lihat, kata Yesus. Aku mengutus kamu seperti serigala di tengah-tengah domba. Amin. Udah ada yang amin. Amin. Wih, kalau kita serigala di tengah domba, asik. Makan apa? Sate kambing. Makan sate domba. Ya kan? Karena kita serigala di tengah domba. Tapi enggak. Tuhan berkata, lihat, aku mengutus kamu, setiap anak-anak Tuhan, seperti domba ke tengah-tengah serigala. Hidup ini kayak serigala yang buas, yang kejam. Lihat, ayo kalimat berikutnya baca sama-sama. 2, 3. Sebab itu, apa? Hendaklah kamu cerdik seperti ular dan apa? Dan tulus seperti apa? Merpati. Nah, karakter seimbang yang kedua adalah cerdik disertai ketulusan. Nah, berapa banyak kita mau jadi orang yang cerdik, orang yang cerdas, orang yang pandai, tapi tidak punya ketulusan. Nah, Anda tahu karakter yang tidak seimbang adalah cerdik tapi jahatnya bukan main. Saya harap di sini tidak ada. Katakan amin. Ya toh? Cerdik tapi jahat, pinter tapi orangnya nggak tulus. Apapun pasti ujung-ujungnya ada sesuatu yang tidak beres. Ya toh? UUD ujung-ujungnya mesti apa? Duit, saudaraku. Cara pandangnya, wah, sudah mencurigakan. Mandang atas bawah, bawah atas, Anda bawah. Itu. Nah, kemudian pasti mau merugikan sesuatu. Nah, saudara sekalian, Tuhan mau agar kita apa? Cerdik disertai ketulusan. Pak, kalau gitu saya nggak mau jadi cerdik, saya tulus saja. Tulus tok, tapi oon juga bahaya, saudaraku. Saudara, di Indonesia katanya ada seorang anak SD negeri Cisarua. Lalu ujian. Dan kemudian setelah dia tulis jawaban, dia kembalikan. Gurunya hampir pingsan. Kenapa? Pertanyaan pertama. Bagaimana cara makhluk hidup berkembang biak dengan membelah diri? Jawaban anak ini, operasi sesar.
Yang kedua, sebutkan tanaman yang mengandung yodium. Dijawab enceng gondok. Apakah fungsi hati? Dijawab tempat menemukan cinta dan kasih sayang. Waduh, kacau saudaraku. Tebu dan sagu menyimpan makanan pada batang. Sedangkan manusia menyimpan pada, jawabannya kulkas. Apa yang dimaksud dengan mamalia? Lalu dijawab, mamalia artinya adalah ibu dari seorang anak yang bernama Lia. Nah, kalau oon juga bahaya, saudaraku. Nah, kita perlu cerdik, tapi harus punya ketulusan. Jujur ya, saya itu saudaraku, maaf ya, risih kalau bergaul dengan orang cerdik tapi banyak akalnya. Loh, kalau akalnya banyak untuk yang baik nggak apa-apa. Tapi banyak akalnya itu nanti ujung-ujungnya ya toh, mau dapat sesuatu. Nah, belajarlah jadi orang yang tulus. Jangan halalkan segala macam cara hanya demi mengejar sukses. Dan Anda harus tahu, mari kita belajar punya ketulusan, tapi juga punya kecerdikan. Saya tahu hari-hari ini saudaraku, dunia sedang berubah. Kalau kita nggak cerdik, kita juga akan bakal dilibas habis. Tapi percayalah, Alkitab berjanji, orang yang tulus, Tuhan akan menyatakan kebaikannya. Yang percaya tepuk tangan yang meriah, kemuliaan nama Tuhan. Katakan amin. Lihat, orang-orang yang tulus hatinya, orang-orang yang tidak neko-neko, orang-orang yang bersih hatinya, melakukan apapun dengan sebuah ketulusan, maka akibatnya Tuhan sayang. Tidak ada yang amin, amin. Lihat Yusuf. Yusuf anak Yakub seorang yang tulus, ya kan? Dan apa yang terjadi memang terkadang orang tulus dikerjain orang, makanya jangan cuma tulus, harus cerdik juga. Tapi akhirnya toh orang yang tulus akhirnya dibela Tuhan. Dan dari fitnaan istri Potifar, Tuhan bisa angkat Yusuf yang hidup tulus untuk apa? Akhirnya jadi raja muda, perdana menteri di Mesir. Milikilah kecerdikan disertai dengan ketulusan. Saudara, kalau hanya mengejar cerdik, lalu kemudian menghalalkan segala macam cara, menyedihkan sekali. Di Indonesia beberapa hari kemarin, tiba-tiba ada seorang yang katanya hamba Tuhan, yang katanya pelayanan di gereja, naik motor ngebut di jalan, diberhentiin karena ada operasi, dan dia kaget dan berusaha menghindar. Polisi curiga, diperiksa seluruh barangnya. Di tas yang dia bawa ada Alkitab, tapi di bawahnya ada sekian ons drugs. Dan akhirnya hari ini ada di penjara. Dan ternyata dia baru mengaku bahwa baru pertama kali itu dia jadi yaitu pembawa delivery untuk obat terlarang. Dan Anda tahu, kalau kita cerdik tapi tidak tulus, tidak hidup dalam kebenaran, ujung-ujungnya kehancuran. Tapi kalau kita seimbang, cerdik, disertai ketulusan, hidup kita seperti matahari yang semakin terang dan semakin terang bersama dengan Tuhan. Yang percaya katakan haleluya. Yang ketiga, karakter yang seimbang dari Yesus kita belajar, waspada disertai keberanian. Waspada disertai keberanian. Lihat Matius 24 ayat 4-6. Yesus berkata apa tentang akhir zaman? Matius 24 ayat 4-6. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah. Ucapkan bersama saya, waspadalah. 2, 3. Pada kalimat firman yang lain, berjaga-jagalah, ya kan? Waspadalah, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Ayat yang kelima, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku, nama Yesus, dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Ayat yang keenam, kamu akan mendengar deru perang, atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, tetap kita harus waspada
Tapi kalimat berikutnya, ayo baca sama-sama, 2, 3. Jangan kamu apa? Gelisah. Bukan penakut, bukan orang yang penakut, tapi pemberani. Kata bersama saya, harus berani. Sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Seimbang antara waspada, berjaga-jaga, disertai keberanian. Nah, ada orang yang ternyata waspada, tapi penuh ketakutan. Nah, dengar baik-baik. Kitab Ayub berkata, apa yang kutakutkan itu bisa terjadi. Ulangi lagi. Apa yang kita takutkan itu bisa terjadi. Kenapa? Karena bukan kehendak Tuhan, tapi gara-gara kita parno. Tahu parno? Paranoid, ketakutan, khawatir terus. Maka itu jadi celah untuk apa? Iblis masuk. Nah, Timotius dikatakan apa? Tuhan tidak memberikan roh ketakutan, tapi roh yang membuat kita berani. Dan mari kita belajar, jangan jadi orang yang penakut. Memang kita harus berjaga-jaga, waspada, tapi nggak perlu takut. Yang percaya tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Katakan amin. Tapi ada orang pemberani, tapi sembrono. Nah, Anda harus tahu ya. Saudara, dengar baik-baik. Dalam kehidupan ini, kalau kita tidak waspada, bahaya juga. Tapi kalau kita takut terus, juga bahaya. Nah, jadi harus seimbang antara karakter waspada disertai dengan keberanian. Saudara, ada orang itu ya, terlalu takut. Saya tahu sih, dengar berita apa, langsung heboh. Apalagi soal imigrasi. Begitu ada berita, ada yang diketuk, langsung semua ketakutan. Saudara, oleh kemurahan Tuhan, saya langsung tanya kepada orang yang diketuk pintu rumahnya. Saya tanya, dia berkata, oh cuma nunjukin foto, kayaknya terlibat kriminal. Tapi kadang-kadang isu yang berkembang, soal gini-gini, saudara. Memang tetap harus waspada, tapi nggak perlu takut. Hidup kita itu di tangan Tuhan. Ulangi lagi. Hidup kita itu di tangan Tuhan. Alkitab berkata, rambut sehelai ini jatuh. Kalau enggak diizinkan Tuhan, enggak bisa jatuh. Kalau sudah mengkilat, ya memang kehendak Tuhan. Nangkap saudaraku? Artinya apa? Semua apapun yang Tuhan izinkan terjadi, percaya, semua mendatangkan kebaikan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Kata amin. Memang waspada, tapi jangan jadi penakut. Nanti hidupnya gelisah. Sampai ada yang berkata, Pak, saya udah gak bisa tidur berapa hari. Loh, kenapa? Karena berita-berita menakutkan. Bodohmu sendiri. Yang nyebarkan berita bisa ngorok, kita sendiri gak ngorok-ngorok. Ngapain? Sudahlah, Anda harus percaya. Tuhan itu yang pegang masa depan kita. Memang keadaan tidak menentu. Memang keadaan serba misteri. Tapi percayalah, Tuhan kita lebih besar dari setiap persoalan kita. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Kata amin. Tapi juga gak boleh sembrono. Saudara, saya sempat nonton televisi, channel Discovery, tentang binatang. Saya percaya itu Tuhan lihatkan untuk kita belajar. Karena nggak sengaja saya nyalain tiba-tiba channel itu. Ya kan? Entah isi saya mungkin lihat acara sebelumnya atau semalam sebelumnya, waktu saya nyalain, saya tertegun. Kenapa? Di hutan Afrika, di padang Afrika, padang gurun, padang rumput, ternyata saudaraku segerombolan kerbau dengan tanduk yang gede, kerbaunya gede-gede kekar. Ternyata saudaraku itu terancam setiap hari oleh apa? Sekelompok singa. Dan kebetulan waktu itu singanya total 11. Anda bisa bayangkan. Dan apa yang terjadi? Sampai penyiarnya berkata, satu hari kelompok kerbau itu lolos dari serangan singa. Itu sebuah yang patut disyukuri. Saudara, kenapa?
Karena begini, singa itu nggak ada jam kerja. Kalau kita manusia punya jam kerja. Lagi selesai ya udah nggak mau kerja. Enggak. Singa itu bisa sewaktu-waktu menerkam. Nah, Anda tahu, tiba-tiba satu induk kerbau betina mau melahirkan. Saya mau tanya sama saudara. Manusia maupun binatang kalau melahirkan itu sakit nggak? Hah? Ibu-ibu waktu melahirkan sakit apa enggak? Coba tengok suamimu. Katakan, sakit tahu melahirkan. Makanya bilang, jangan sia-siakan saya. Bilang, saudaraku. Amin, saudaraku. Saudara, demikian juga binatang untuk melahirkan sakit. Karena kerbau waktu melahirkan, saudara. Itu induknya. Saudara bisa bayangin. Kan kalau melahirkan kan, saya pernah lihat acara televisi itu ketika ibu-ibu mau melahirkan. Aduh, sudah di Amerika ini ngeri-ngeri. Ya, kata-katanya bisa kasar, maaf bisa maki-maki, saudaraku. Kenapa? Nahan sakit. Bayangin, itu induk kerbau waktu mau melahirkan anaknya. Sengaja walaupun tahan sakit, enggak berani bersuara. Makanya kalau ibu-ibu kalau melahirkan dulu, bisa teriak-teriak, bersyukur. Kerbau melahirkan, mereka sengaja enggak mau bersuara. Kenapa? Karena kalau mereka bersuara, teriak kesakitan melahirkan, singa sudah dengar. Dan itu anak kerbau akan jadi target utama. Anggap saudaraku, jadi diam-diam. Padahal nahan sakit diam. Ya kan? Yang jantannya jagain. Gerombolan yang lain seolah-olah kayak waspada. Dan Anda tahu, cari rumput yang gak tinggi. Dan induk daripada kerbau itu mulai mengeluarkan bayinya dengan saudaraku kesakitan. Tapi sama sekali gak boleh ada. Sampai gitu aja gak boleh saudaraku. Ya kan? Jadi diam, quiet bener. Gitu. Dan begitu keluar, ceplak. Sudah tahu, induknya mulai senang. Dan kemudian mulai, saudaraku, jilatin untuk dibersihkan. Dan kemudian cepat dilatih untuk bisa berdiri anaknya. Kenapa? Karena itu akan jadi target. Dan begitu sudah mulai bisa jalan. Lalu kemudian gerombolan menutupi dan jalan di tengah-tengah. Rupanya sepandai-pandainya menyimpan anak kerbau, singa mulai tahu. Dan ternyata kapan singa mulai nyerang? Ditunggu saat lengah. Kapan? Malam. Kerbaunya udah ngantuk semua, tidur. Singa mulai nyerang. 11. Dan langsung. Mau diterkam. Anda tahu, kerbaunya panik, saudaraku. Gelap. Tapi singa punya mata yang bisa lihat kegelapan. Kerbaunya pontang-panting gitu. Dan Anda tahu, sebenarnya yang dibuat apa? Target anak kerbau yang baru lahir. Kenapa? Karena ternyata singa juga seperti manusia. Makan kerbau yang masih, yaitu anak sapi yang masih batbitpul itu, saudara. Katanya enak, saudara. Dagingnya masih empuk, saudara. Dan rupanya terjadi, tiba-tiba, saudaraku, induk-induknya yang jantan, saudara, berani nyerang singa. Sampai akhirnya singa ketakutan dan lolos. Apa yang terjadi? Kemudian besoknya, apakah diam? Coba lagi. Lusanya coba lagi. Dan sudah tahu, sampai di film itu saya lihat, dokumenter, ada kerbau yang gede, yang akhirnya merasa hebat. Dia makan menjauh dari gerombolannya. Dipikir pasti singa takut karena semalam takut sama dia. Nggak tahunya terkam, so jelak. Bagian kaki, bagian leher, yang gede, yang jantan tuh bagian leher. Ada yang bagian hidungnya, mulutnya. Ada yang sampai dicoba sampai apa? Sampai jatuh. Dan betul-betul dia teriak-teriak, ini kerbau, teriak-teriak. Tapi karena mulutnya sudah diterkam, nggak bisa keluar. Dan sampai begitu roboh, baru lepas dia teriak. Gerombolannya dengar, langsung sekian puluh datang dan menyerang singa. Dan ketakutan. Dan akhirnya kerbau itu survive. Dan akhirnya kemudian reporternya berkata, kerbau saja mengerti bahwa mereka tidak boleh hidup sendirian. Harus dalam sebuah kesatuan dan komunitas. Demikian juga dengan anak Tuhan, apalagi orang Indonesia. Mari jangan ribut berantem terus. Rumah tangga harus rukun bersatu supaya iblis dikalahkan. Karena ada kesatuan yang ada dalam hidup kita. Yang percaya katakan haleluya. Katakan haleluya. Nah, kita harus belajar waspada. Tapi nggak boleh takut. Harus pemberani. Ada orang gini, dikit-dikit setan. Setan. Loh, ya memang setan ada di mana-mana.
Pak, saya nggak mau ketemu setan. Ya sudah, setan yang ketemu saudara. Tapi jujur, kita waspada. Tapi langsung nggak usah penakut. Saya tuh heran, saudaraku. Ada orang takut sama setan. Loh, padahal kita harus ngerti Alkitab berkata, Roh Kudus yang dalam kita lebih besar daripada setan. Kalau misalnya ruangan ini gelap, tiba-tiba saya katakan, nyalakan lampunya, terang. Saya mau tanya, gelapnya kemana? Hilang. Nah, Anda harus tahu, selama kita punya terang Tuhan, dan kita percaya akan penyertaan Tuhan, percayalah kita tidak perlu takut sama setan. Setan yang harus takut sama kita, dan kita diberi kuasa, usir dalam nama Yesus. Setan pasti akan pergi. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Katakan amin. Nah, waspada disertai dengan pemberani. Yang keempat, karakter seimbang yang keempat adalah rajin disertai sukacita. Katakan bersama saya, rajin disertai sukacita. 2, 3. Rajin disertai apa? Sukacita. Yesus mengajar apa? Lihat Lukas 15 ayat 4-6. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba? Dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari. Kata pergi mencari adalah sebuah tindakan yang rajin, bukan pasif tapi aktif. Pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Ayat yang kelima. Dan kalau ia telah menemukannya, lihat, ia meletakkannya di atas bahunya dengan apa? Gembira. Rajin, aktif, tapi ada kegembiraan, ada sukacita. Ayat yang ke-6. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, bersuka apa? Citalah bersama-sama dengan aku. Kata bersama saya, bersukacita. Sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Nah, rajin disertai sukacita. Ada banyak orang rajin kerja. Mari kita belajar. Rajin, semangat, tapi sukacita. Bisa enjoy. Tidak ada yang amin. Amin, so. Ya kan? Tapi jangan kebalik loh. Oh, Pak Lukas ngajarin hidup ini harus enjoy. Udah gak usah kerja. Salah juga, saudara. Rajin tapi disertai sukacita. Tidak ada yang amin. Amin. Ya kan? Jadi gini, saudaraku. Caranya gimana, Pak? Simple. Nikmati saja. Tidak ada yang amin. Amin. Saudara hari ini masih kerja di pabrik. Tidak usah sambil ngeluh. Sambil masukin amplop dan Anda berkata, kapan jadi juragan amplop? Jangan begitu, saudaraku. Ngomong dalam nama Yesus. Hari ini aku masukin amplop. Dalam nama Yesus sekian tahun ke depan, aku jadi punya pabrik amplop. Amin. Enjoy, sukacita. Nah, banyak hari ini orang itu stres. Coba lihat kanan kiri sebentar. Wajah orang beban berat atau tidak? Nah, belajar untuk apa? Untuk enjoy, ya kan? Rajin tapi bisa nikmati. Nah, ada orang bilang begini, Pak, saya ini dalam hidup sehari-hari, Pak, sibuk terus. Banyak yang harus dikerjakan. Loh, saudaraku, sibuk itu adalah tanda orang sukses. Amin. Orang sukses itu mesti sibuk. Ya kan? Kalau pengangguran, ya nggak sukses. Siapa mau jadi pengangguran angkat tangan, bro? Nggak ada. Siapa mau jadi orang sukses angkat tangan, bro? Tapi jangan terjebak kerja. Tapi kemudian stres. Makanya gini, bro. Caranya gimana? Nikmati saja. Sudah kerja di pabrik garment, ya nikmati aja. Lihat baju-baju lipetin, ya toh, ya. Tapi pulang jangan bawa oleh-oleh, saudaraku. Itu yang ketawa pengalaman nggak ini, saudaraku? Kerja di pabrik buah, nikmati aja, ya kan? Ya toh, sambil sekali-sekali. Nah, mau tahu alamat saya, ya kan? Nah, enjoy saja. Nah, tapi supaya sudah bisa rajin, tapi bisa enjoy, bisa sukacita.
Belajar dong, enggak tegang-tegang. Sekali-sekali bercanda. Loh, bercanda itu dosa enggak? Enggak. Coba saudara bisa bayangin. Kalau saya khotbah dan saya tidak mau bercanda, semua serius. Saudara-saudara sekalian. Mari kita belajar. Yesus pun dia sibuk. Bayangin. Dia memang letih, dia capek. Tapi lihat, selalu melayani dengan sukacita. Saudara jujur ya, saya ini ada yang tanya saya, Pak kok kelihatan seger terus? Kok kelihatan awet muda? Oh puji Tuhan, haleluya. Ya kan? Kok seger terus? Saya bilang, apa Pak Lukas gak capek? Ya capek. Ngurusin diri sendiri, ngurusin keluarga sendiri aja sudah capek. Apalagi ngurusin keluarga saudara. Nanti kemarin ya toh mau kebaktian youth, tiba-tiba ada yang minta tolong. Ada yang ngemplang, ya toh ngemplang saudara, ya toh pernah ngambil uangnya sesama orang Indonesia $5.000 lebih. Lah, saya diminta untuk jadi penengah. Yang pihak yang makan uang pun saya kenal pun juga enggak. Ya kan? Pak Lukas mau jadi penjamin enggak? Maksudnya penjamin bagaimana? Ya kalau enggak bayar terus ya tunggu kalau saya punya bank. Saya berkata ya saya nggak mau jadi penjamin. Kalau jadi penengah oke, ya kan? Ketemu semua, ya kan? Tegang-tegan saya, oke, bantuin. Sudah bayangin. Jadi nggak cuma ngurusin diri sendiri, ngurusin orang lain. Sampai utang piutang, saudaraku. Ya kan? Sampai kemudian saya diminta jadi saksi loh ya, saksi ya saksi. Nah, tapi bagaimana kalau sampai dia kabur nggak bayar lagi Pak? 11 tahun saya cari Pak, akhirnya baru ketemu ini. Saya bilang ya lain kali lebih pinter. Ya kan saudaraku, supaya nggak sampai kena cia orang. Ya. Makanya saudaraku, tapi belajar saya nikmati saja. Ketemu begitu ya, saya bilang Tuhan, puji Tuhan, ya toh. Berarti masih dibutuhkan orang. Loh, amin saudaraku. Nah, tapi berikutnya supaya Anda rajin dalam hidup ini kerja, rajin melayani, tapi bisa enjoy. Bukan cuma nikmati saja, bukan cuma sudah belajar untuk syukuri, tapi berikutnya adalah apa? Belajar untuk tidak hanya cenderung mikirkan diri sendiri. Belajar mikirkan bagaimana aku bisa jadi berkat bagi orang lain. Sudah tahu? Saya khotbah hari Minggu. Sekali khotbah 45 menit, 1 jam. Persiapannya. Sudah tahu? Untuk minggu depan, sejak Senin, sembahyang, puasa. Saudara tidur. Saya doa, apa pesanmu Tuhan, ya kan? Dan sebagainya. Tapi saya nggak stres, saya enjoy, nikmati. Ya kan? Kenapa? Belum lagi konseling ini. Dan seringkali mending kalau yang ngajak makan yuk Pak. Terkadang kalau punya persoalan Pak, konseling ya toh. Jadi saudara, itu kayak dikasih konseling, beban tambahan. Tapi saya enjoy kenapa? Karena saya yakin apa yang saya kerjakan bukan untuk diri saya, tapi jadi berkat. Kalau kita mau punya rindu, jadi berkat, hidup kita akan penuh sukacita. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Siapa mau jadi berkat? Ya, jadi tidak mikirin terus diri sendiri. Nah, siapa bilang, oh gereja itu cuma cari duit? Makanya dalam beberapa tahun ini, kami mau berkata, gereja bukan cari duit. Gereja membawa orang ketemu Yesus dan mengubah hidup dan cara hidupnya, termasuk dalam soal keuangannya. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan. Amin. Nah, di luar, di depan, di lobi lantai 2, sudah ada 2 kulkas dan 2 TV. Sofanya belum datang, Jeff? Belum ya? Oke. Nah, itu adalah hadiah untuk anniversary nanti. Ada yang berkata, Pak, saya mau dengan iman, saya tulis nama saya di kartonnya. Bayangin kalau semua jemaat tulis namanya di sana, saudara. Ya, ada yang mau tumpang tangan, tumpang kaki, silakan, saudara. Ya, kami mau berkata, ayo jadi berkat, enjoy, tapi jadi berkat. Nah, saya mau katakan sama saudara sekalian, Tuhan taruh kita gereja ini bukan cuma hanya untuk diri sendiri, tapi jadi berkat. Kita sejak awal, kita banyak menabur ke pelayanan-pelayanan di Indonesia. Pelayanan anak-anak miskin,
Ada gereja yang lagi dibangun, Tuhan gerakkan kita nabur sekian banyak. Nah, saudara sekalian, dalam beberapa hari terakhir ini, Tuhan memberikan sebuah kerinduan agar kita menjadi berkat bukan cuma untuk komunitas Indonesia, tapi bisa jadi berkat bagi bangsa-bangsa. Yang sujud tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan. Amin. Saudara, ternyata salah satu yang kita bisa kerjakan adalah apa? Lihat kebutuhan yang ada. Kebutuhan yang ada itu gampang, simpel. Kota Philadelphia, kalau Anda nggak percaya, Anda baru datang, impresi Anda tentang kota ini apa? Iya kan? Amerika dingin, iya. Salju, iya. Begitu Anda masuk ke Center City, bersih ya. Masuk ke jalan kecil-kecil. Tidak beda dengan di Indonesia yang penuh sampah. Ya kan? Masuk ke Mole Street. Mole atau mall? Ya toh. Saudara. Nah, akhirnya selama beberapa tahun kita terlibat aktif kerja bakti. Pemerintah, Mayor Philadelphia mencanangkan ada Philly Spring Clean Up. Kita himbau, saya juga ikut, beberapa jemaat banyak yang ikut, dan juga beberapa yang Tuhan percaya jadi pengusaha ikut nyapu jalan. Jalan-jalan kita sapu. Dan ajaib, tidak lewat dari 2 hari, saya lewat jalan yang sama, kotor lagi. Itu yang ketawa yang juga ngotorin, bertobat. Nah, akhirnya tiba-tiba Tuhan ngomong gini, do something. Apa Tuhan? Saya ingat sekian saat yang lalu, saya lihat ada di Newark, kota Newark, New Jersey, seorang anak Tuhan yang akhirnya masuk ke CNN. Ngapain? Beli mobil penyapu jalan, truk, dan dia bersihkan. Dan tiba-tiba Tuhan berkata, kalau dia bisa, aku mau orang Indonesia di kota Philadelphia lakukan sesuatu. Memang kita belum beli truk, tapi kita harus siapkan dalam nama Yesus. Kita akan segera beli mobil penyapu jalan. Tidak ada yang amin. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Seperti apa mobilnya? Tayangkan. Nah, saudaraku, kami sudah lihat ada beberapa jenis mobil penyapu jalan. Dan ini adalah yang kita perlukan di tahap awal untuk bisa masuk ke gang-gang kecil. Nah, kita harus nikmati season ini. Saudara, mobil ini kami sudah cek harganya 40.000 US dollar. Untuk menambah warranty dan juga perawatan 5 tahun, 5.000. Jadi 45.000 US dollar. Saya hanya mau himbau buat saudara yang Anda mau jadi berkat bagi kota ini. Saudara, dalam bulan Maret ini kita akan kumpulkan dana. Dan kita percaya dalam nama Yesus bulan April kita akan pesan. Dan Tuhan akan cukupkan dengan cara yang ajaib. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Ya, jadi selain nyapu dari jalan, tapi ada belalainya dan juga tempat sampahnya pun juga sangat mudah. Nah, saya akan himbau nanti bukan cuma sekedar beli. Garasinya sudah kita siapkan di belakang gereja. Tetapi ayo nanti saudara yang mau punya hati melayani, secara sukarela kita akan buat jadwal. Saya sendiri juga akan ikut untuk gantian dalam jadwal itu, membersihkan kota Philadelphia. Dan saya yakin kita akan menikmati satu kebahagiaan. Karena apa yang kita tabur pasti akan kita tuai. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan. Amin. Cukup sampai situ. Yang kelima, yang terakhir, karakter yang seimbang yang terakhir adalah terus berkembang disertai rasa puas. Nah, ini keseimbangan yang tidak mudah. Ada orang hidupnya ingin berkembang terus, tapi nggak pernah puas. Tapi ada orang yang terus merasa puas dan terjebak dalam zona nyaman sehingga tidak mau berkembang. Nah, Yesus mengajar, ini karakter yang seimbang yang kelima, yang terakhir. Yohanes 15 ayat 8 sampai 9. Yohanes 15 ayat 8 sampai 9. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Siapa yang mau mempermuliakan nama Tuhan?
Apa? Yaitu jika kamu berbuah banyak. Kata bersama saya, kamu berbuah banyak. 2, 3. Enggak cuman berbuah, tapi ada kata banyak. Banyak bicara apa? Semakin hari semakin berkembang. Betul, saudaraku? Nah, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Terus ayat 9. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Yesus berkata apa? Tinggallah di dalam kasihku itu. Orang kalau tinggal dalam kasih Tuhan, dia akan merasa nyaman. Dia akan merasa puas. Nah, saudara, tapi Yesus berkata, kamu harus berbuah banyak, kamu harus terus berkembang, terus maju, supaya apa? Supaya Bapakku dipermuliakan. Tapi kamu juga harus tinggal di dalam kasih Tuhan, tinggal di dalam rasa puas. Nah, ada banyak orang tidak seimbang. Keluarga yang tidak punya rasa puas, nggak bisa mensyukuri. Ujung-ujungnya terus apa? Ribut, berantem. Lihat tuh tetangga sebelah, baru ganti TV. Masa kita kalah? Lihat tuh, rumit yang di lantai 2. Ngapain? Baru ganti mobil. Masa kita kalah? Nah, orang yang tidak pernah puas, hidupnya akan mengerikan. Tapi juga nggak boleh kemudian, ya udahlah hidup kayak begini-begini aja, nggak usah berkembang lagi, nggak apa-apa. Gereja jemaat segini aja, nggak usah tambah lagi, nggak apa-apa. Tenang aja lah, kerjaan kita, bisnis kita, pekerjaan kita kayak begini, income tiap hari, tiap bulan begini, ya sudah tetap aja, nerimo saja. Tanpa sebuah keinginan berbuah lebih banyak, juga salah. Nah, kalau sampai kita berkata, oh yang penting itu kuantitas, bukan kualitas, juga salah. Kualitas dan kuantitas itu penting. Mutu dan juga jumlah penting. Nah, kalau sampai ada hamba Tuhan berkata, gereja kami enggak membutuhkan banyak orang, yang penting orang-orangnya berbuah dan orang-orang hebat. No. Menurut saya, itu hamba Tuhan 2 hal. Pertama, sombong. Dan kesombongannya dia sedang menutupi sebuah ketidakmampuannya. Nggak ada hamba Tuhan manapun yang nggak pingin gerejanya tambah berkembang. Betul, saudaraku? Nggak ada hamba Tuhan yang nggak pingin jemaatnya tambah banyak. Tapi kalau dia berkata, oh nggak, jumlah banyak nggak penting, yang penting berkualitas. Itu jelas sebenarnya dia sombong. Dia menutupi kekurangannya. Tapi yang kedua, kalau semua hamba Tuhan, semua gereja prinsip begitu, nggak usah cari jiwa deh. Yang penting begini aja nggak apa-apa. Siapa yang akan memenuhi amanat agung Yesus? Pergilah, jadikan segala bangsa muridku. Saudara sekalian, mari kita belajar. Kita harus terus bergerak. Gereja ini akan terus bergerak. Dan saya yakin kalau saudara semua punya hati yang terus bergerak, kita terus berbuah banyak, lakukan yang banyak, dan saya yakin kita bukan soal buat program yang banyak, tapi kita mau jadi berkat sebanyak mungkin. Percayalah, nama Tuhan akan dipermuliakan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Tapi tetap punya rasa puas. Ya kan? Syukuri, nikmati hari demi hari. Kalau sekarang masih begini, syukuri. Tapi kemudian minta Tuhan, aku juga mau berkembang. Nah, yang menyedihkan adalah begini. Banyak orang terjebak di zona nyaman. Dan biasanya terlambat berubah. Saudara harus tahu, perubahan itu ada 2 macam. Ada perubahan dari diri kita, dari dalam. Oh, sadar aku mau berubah jadi suami yang lebih lembut. Sama istri dan anak. Oh, aku mau sadar, aku mau jadi orang Kristen yang lebih lagi cinta Tuhan. Itu perubahan dari dalam. Dan biasanya orang suka. Tapi hati-hati, akan ada perubahan yang kedua. Perubahan dari luar. Apa itu? Perubahan dunia. Kondisi ekonomi. Tren pasar. Perubahan peraturan pemerintah. Dan banyak perubahan-perubahan yang lain. Termasuk setiap perubahan musim dalam kehidupan kita. Saudara, jangan terjebak hanya di zona nyaman. Tapi mari kita terus mau berubah untuk berkembang. Saudara, makanya jangan berkata, Pak, aku udah capek, Pak. Gereja ini lakuin ini, lakuin. Anda akan salah besar. Air yang tidak bergerak justru akan menghasilkan penyakit. Tapi air yang terus bergerak akan menghasilkan kehidupan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan. Amin, saudaraku. Makanya terus bergerak. Kenapa? Saudaraku, tahun 1900 sampai 1967, pasaran dunia jam tangan dikuasai oleh negara Swiss.
Kenapa? Karena orang mengenal jam tangan terbaik produksi Swiss. Dan waktu itu dari 1900 sampai 1967, 80% penjualan jam tangan di seluruh dunia diproduksi oleh perusahaan-perusahaan jam tangan yang ada di Swiss. Tapi satu hari, tahun 1967, ditemukan sebuah jam sistem baru. Itulah jam tangan digital. Dan akhirnya 1967 dipatenkan oleh penemunya. Lalu oleh penemunya, setelah dipatenkan, ditawarkan kepada perusahaan-perusahaan jam tangan yang ada di Swiss. Apa reaksi para pemilik perusahaan jam tangan Swiss? Mereka mentertawakan. Dan mereka menolak mentah-mentah. Dan mereka dengan begitu yakin dan bangga atas jam tangan yang menggunakan jarum yang sudah menguasai pasar dunia ratusan tahun. Tetapi apa yang terjadi? Mereka tidak sadar dunia sedang berubah. Ironisnya, ada sebuah perusahaan jam dari Jepang yang kecil bernama Seiko, yang akhirnya tahun 1967 dia berani membeli hak paten jam digital tersebut, dan dia produksi jam digital secara tunggal. Dan Anda tahu, hanya dalam beberapa tahun saja Seiko sudah menguasai penjualan jam tangan seluruh dunia, dan akhirnya membuat lebih dari 50.000 karyawan dari perusahaan jam tangan di Swiss harus dipecat dan diberhentikan. Gara-gara apa? Mereka terjebak di zona nyaman dan tidak mau berubah. Saudara tahu, hari ini 80% jam tangan dibuat dalam sistem digital. Akhirnya, setelah begitu banyak perusahaan jam tangan Swiss yang goyang karena pasar berubah dan dikuasai Seiko, akhirnya barulah ada beberapa perusahaan jam tangan Swiss mau memproduksi, tapi sudah terlambat. Tapi mereka mencoba, dan itulah merek Swatch yang akhirnya diproduksi oleh perusahaan jam tangan Swiss, tetapi tetap sudah tertinggal jauh. Saudara, dunia sedang berubah dengan cepat. Dalam era kerja, bisnis, ekonomi, dalam era keluarga, pelayanan, mari kita jadi gereja orang-orang percaya yang terus mau berkembang, tapi tetap punya rasa puas. Yang percaya tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Siapa yang mau hari ini hidup dalam karakter yang seimbang? Ayo kita berdiri bersama-sama. Kesimpulannya apa? Hiduplah dengan karakter seimbang sama seperti Yesus. Karakter yang seimbang apa yang harus kita miliki? Kasih disertai disiplin. Jangan cuman kasih tanpa disiplin. Anda sedang menghancurkan sebuah keadaan. Jangan cuman disiplin, keras, tegas, tanpa kasih. Juga akan menghasilkan kehancuran. Yang kedua, cerdik disertai ketulusan. Jangan cuman cerdik, tapi jahat. Jangan cuman cerdik, tapi tidak tulus. Punya karakter cerdik disertai ketulusan. Waspada, tapi bukan penakut. Bukan paranoid, tapi punya keberanian. Rajin disertai sukacita. Sesibuk apapun, nikmati. Dan percaya, hari demi hari kita bisa lolos. Itu cuman karena anugerah Tuhan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Dan yang kelima, teruslah berkembang. Jadi yang excellent, yang terbaik. Tapi tetap punya rasa puas.